wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat datang di Santiran Pertama atau pengawasan dulu. Sekarang yang akan memandu ya, adik ini sama saya, namanya Septian, cuman biasa dipanggilnya Sep. Pertama nami dihanap teh mulung sendiri latihan gitu. Anu kedua itu kan sarang Kang Handi. Itu sarang paling muda Kang Redi. Aki-aki. Di Panus ada 3 orang. Kebetulan untuk sekarang Redi saya lagi. Cuman emang untuk sekarang berarti udah berapa kali ini? Ada yang Nah, untuk di sini kan permainannya beda sama yang udah lumrah ada di Pangandaran kayak gitu, mang terus ginseng. Untuk di sana semuanya full permainannya body rafting. Kalau untuk di sini bisa dibilang semi body rafting atau river tubing. Jadi kita menggunakan sarana mendalam. Jadi yang untuk pertama saya jelaskan di sini itu tentang tata cara penggunaan dibannya. Nanti akan menemukan jenis pentil yang pertama harus diperhatikan itu jenis pentilnya berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Jadi yang pendek ini udah diganti, cuman untuk posisinya sama didudukin, kecuali nanti menemukan pentil yang panjang seperti ini. Posisinya jangan sampai ke bawah. Ini walaupun kecil, keras. Takutnya pas duduk, pas dipantat, mungkin resikonya antara sakit atau enggak anginnya pindah ke badan. Well. Jadi sebelum duduk perhatikan dulu, nanti juga dikasih instruksi sama pemandu dibalik ke bawah kayak gini. Untuk posisi yang pentil panjang seperti ini mau di depan, mau di samping, mau di belakang aman. Kecuali pentil yang kecil, nanti posisi yang kecil itu posisinya harus tetap di belakang. Karena pas duduk kalau misalkan yang kecil kayak gini pasti masih. Nah, untuk tata cara duduknya kita nggak sembarangan ada di lingkaran tengah ini walaupun udah ada tali atau udah ada alas sekalipun. Kenapa? Dikarenakan bibitnya kecil, pasti rawan dan pasti akan lebih berasa kalau misalkan pantat terlalu masuk di tengah-tengah ini, misalkan bersentuhan sama batu. Jadi itu cukup duduknya di bibir ban bagian dalam untuk posisi duduk jerat. Contohnya kayak gini. Nempel, tiduran boleh daging ya. Ini pada bobo mangga kayak di dalam buah ini kan. Juga perapat seperti ini. Nanti kalau misalkan memang ada area yang dalam pasti kita harus tahu posisinya boleh mundur ke belakang. Nah, dengan mungkin serileks mungkin. Cuman kalau untuk dijeram silahkan agak maju ke depan. Nanti posisinya kita nggak satu-satu, digabung. Jadi beberapa orang. Nanti yang gendong anak posisinya bisa paling di belakang atau paling depan. Pegangannya kayak gini, cukup jepit ke bagian yang belakang. Ini ada 2 kemungkinan, antara yang kaki basah itu biasanya risikonya bau sama yang risiko silakan dinikmati dari start sampai finish yang pegang kaki yang belakang ya. Seperti ini, jangan pegang bagian kaki, karena kalau dipegang bagian kaki ini pas ketarik di jeram, otomatis bagian bahu yang lebih sakit. Jadi cukup rapat aja seperti ini, dan jangan juga tangan keluar dari lingkaran ban. Istilahnya kalau kata bahasa Jerman namanya ngopetang ya. Jadi ngopetang kemana-mana, cukup rapat masuk. Kalau misalkan ada benturan samping kiri atau samping kanan, biarin ban yang kena benturan, ban pecah bisa diganti, tapi cukup penggunaannya lama. Cukup rapat seperti ini. Dan selanjutnya nanti kalau misalkan ada instruksi angkat pantat, kakinya tinggal dilurusin, badannya lutungin ke belakang. Soalnya untuk di sini pantat udah paling berharga kedua dari keluarga. Udah kami adi mah berat. Berarti untung-untungan eta mah teh lamun beuna berarti oleh-oleh ke dia. Seperti ini, dan kemungkinan untuk sekarang pasti banyak nyangkut. Buat yang misalkan bannya nyangkut di batu, silakan badannya goyangan aja kiri kanan. Kan untuk cangkul mah enggak. Gini tuh. Udah. Ya sudah ini. Dan untuk posisi anak nanti posisinya digendong si orang tuanya di atas. Ada ke depan. Nanti berapa orang berarti yang digendong? 1 ya. Ada berani berdua berarti di ban sendiri-sendiri ya. Oke. Nah, posisinya nanti untuk yang kecil-kecil paling depan biar langsung dekat sama pemandu. Untuk yang bonceng anak nanti posisinya bisa di paling belakang. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau kurang dipahami tentang cara penggunaan di ban? Ya. Cukup? Cukup. Oke, untuk selanjutnya untuk panjang trek di sini itu panjangnya 1,5 km dengan durasi waktu minimal 1,5 jam, kadang lebih bisa 2 jam, 3 jam
bahkan kalau nginep pun silakan. Saya berarti pulang. Untuk di sini kita Wah, akan ya. melewati 4 terowongan gua sama 5 air terjun. Cuman air terjun di sini hanya sebagai pelengkap untuk spot foto nanti di bawah. Nah, dari 4 terowongan yang saya sebutin tadi ada terowongan yang panjangnya 100 meter, itu terletak di terowongan yang kedua. Di sana agak gelap-gelapan. Kalau perlu penerangan bisa dari flash handphone. Kalau misalkan kurang terang, silahkan tiduran dibantu flash handphone, pegang jidatnya masing-masing, gosok ya. Buat nama saya sugan ya pantulannya di sana. Nah, untuk selanjutnya setelah keluar dari terowongan nanti kita ada 2 spot atau 3 spot berenang. Yang pertama lebih pendek, hanya sekitar 200 meter, dan yang kedua lebih panjang, cuman kami lebih panjang di rumah bebas macet. Panjangnya sekitar 250 meter, rata-rata kedalaman air untuk yang berenang 2-3 meter. Cuman jangan lupa sebelum berenang, yang merasa pelampungnya masih longgar, kencengin dulu aja nggak apa-apa. Nanti di bawah pas mau berenang aja, kencengin sekencang mungkin, soalnya pas misalkan di bawah berenang nanti dia akan ngelonggarin sendiri menyesuaikan dengan ukuran badan masing-masing. Cuman yang penting satu kuncinya, jangan pegang dari kepala sampai kaki. Kalau misalkan dagu juga cukup lemesin, soalnya pamit ke dilemeskan makanya mau seimbang, cukup lemes nanti biar pelampung yang menyesuaikan diri dengan badan. Tuh. Selanjutnya di spot terakhir itu ada spot untuk loncat dari ketinggian 7 sama 3 meter, kedalaman air lebih dari 6 meter. Jadi aman, tanpa nggak bakalan ada benturan apapun ke bawah. Nah, misalkan mau biasa ngojanya mangga di badan nyobian lepas pelampung mangga, cuman kuncinya hiji biasa ngojai. Siap Pak? Nah siap si Ayeuna kadang pengen situ balik dia. Oke itu dah. Mungkin itu, dan satu lagi untuk akses pulang di sini kita kebalikannya dari Cikumang. Kalau misalkan udah pernah di Cikumang kan jalan dulu, pulangnya baru nyampe parkiran. Di sini kita langsung turun, pulangnya baru jalan. Timbangannya sama kayak jalan di Cikumang pertama sekali. Kalau misalkan udah pernah nyoba, untuk diambil lamanya durasinya 10-15 menit untuk akses pulang ya. Nanti mungkin biasanya kita kasih oleh-oleh untuk pulang, cuman biasanya yang diwajibinya cowok doang, kita kasih bantu pulang. Jadi tuh, oke, sampai sini ada yang tanyakan lagi atau kurang dipahami? Oke, semuanya masih semangat? Semangat! Oke, selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga, alangkah baiknya sebelum kita melakukan aktivitas, kita berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan juga kelancaran dari mulai kita start sampai sini, sampai kembali lagi ke sini dengan keadaan sehat walafiat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat untuk yang dewasa silakan diambil banyak satu orang satu, kecuali untuk nanti anak kecil dan yang di boarding nanti kita